Gimana fans idol pada norak semua. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan gua Nang Kurniawan Jati di segmen Hai Hai, di mana gua bakal ngomongin berbagai hal random yang gua pikir bakal menarik. Hari ini gua ditemenin lagi sama temen yang kemarin sempet nongol, tapi hari ini dia balik lagi nih. Siapakah dia? Ini. It's your boy Haikal Alfi Siva. yang kemarin nongol sekarang nongol lagi ya. Sekarang Sepertinya kedepannya bakal nongol terus ini saya. Udah nggak jadi bintang tamu lagi nih. Udah jadi udah co-host. Sekarang udah co-host. udah kos. Kembali lagi. Jangan-jangan ini konten puasa. Tapi tidak. Ini masih tapi tidak dong. Ini masih segmen hai. Masih segmen hai. Kita tidak segabut itu buat bikin konten podcast yang panjang-panjang. Kita masih dalam masa-masa UAS. Betul tidak, Haikal? Betul sekali. Kita masih dalam masa-masa tertekan, intimidasi. Ya, di mana kita membuat konten ini di sela-sela kesibukan kita untuk merefreshingkan otak kita dan juga ngobrol-ngobrol santai lah sama kalian. Jumpa lagi sama kalian ya mungkin udah gak ketemu, walaupun mungkin nanti saya uploadnya berdekatan. Oke, hari ini karena ada Haikal lagi nih dan kita berdua sudah menstatementkan diri bahwa kita adalah wibu, maka kali ini kita memberikan statement kembali bahwa kita adalah apa, Haikal? Idol. Orang bukan idol. Anda idol. Idol entusias. Apa gimana? Idol entusias atau biasa orang-orang sebut dengan wota. Iya. Baiklah, buat hari ini karena kita sudah memproklamirkan diri bahwa kita adalah berdua wota, maka hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi wota yang tidak norak, wota yang keren, dan juga wota yang bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat luas. Poin pertama, tolong untuk para wota-wota nih yang di luar sana itu harus menghargai ruang pribadi para member-member ini. Ya karena apa? Ya member ini juga punya kehidupan lain selain mereka menjadi idol. Mereka mempunyai kehidupan menjadi mahasiswa, mereka menjadi siswa, mereka bekerja, dan lain-lain. Jadi tolong hargai ruang pribadi mereka. Jangan kalian sama ratakan kehidupan member sama kehidupan pribadi mereka. Ya nggak sama. Seolah-olah kalian sudah spend duit berjuta-juta, ya kalian tetap nggak bisa ngatur kehidupan pribadi mereka. Mereka juga tetap punya kehidupan pribadi. Bukan begitu, Haikal? Benar sekali. Nah, gimana? Mereka bukan boneka. Loh. Sepertinya saya familiar dengan kalimat tadi. Enggak. Lupakan perkataan saya tadi. Lupakan saja. Nah, jadi tentang mereka itu bukan boneka. Ya, tentu mereka bukan boneka. Mereka manusia normal, manusia hidup. Punya kehendak pribadi yang bebas. Walaupun mereka punya ada aturan yang di dalam manajemen mereka. Tapi kalian nggak bisa ngatur. Kalian nggak bisa ngekang. Haikal mungkin mau nambahin? Seperti tidak ada. Waduh, Anda tidak berguna sebagai co-host sepertinya. Ya, jangan mengatur hidup member. Itu artinya kalian jangan terlalu banyak request. Goblok. Jangan terlalu banyak request. Nggak jelas. You got it? Guys. Contoh nih, ini contoh. Ya sebenarnya ini salah idolnya juga sih, member sih. Ya, kebanyakan. Gimana tuh? Sebenarnya ini bisa salah. Dua-duanya sih sebenarnya salah. Ini dari salah membernya dan fansnya juga nih. Ini tergantung kalian aja ya perspektifnya dari mana. Ini contoh ya. Si member buat voting. Rambut panjang apa pendek guys? Mau dipotong apa enggak nih? Potong aja kali ya. Terus kalian sebagai fans potong. Udah dipotong, jalan 1 minggu, 1 bulan. Nggak sampai 1 bulan juga sih, 1 minggu 2 minggu gitu kan. Terus membernya bilang, aku insecure, aku nggak pede guys, nangis gitu kan. Tolong jangan hujat aku. Terus kalian komen, ya bagusan rambut panjang kemarin, bla bla bla, ini kenapa dipotong? Goblok.
Kalian berdua goblok, entah itu member atau fansnya goblok. Ngapain buat voting? Buat voting. Kalau ujung-ujungnya menyesal kayak gitu ya, menyesal datangnya belakangan ya tahu juga, tapi nggak gitu juga dong. Menyalahkan salah satu, yang satunya depresi, yang satunya omel-omelin, kenapa dipotong, tapi membernya juga buat polling, buat diri dia sendiri, tapi dia ujung-ujungnya insecure. Jadi salah siapa dong? Rambut pendek nih guys, ini keinginan kalian loh. Membernya salah nih ngikutin keinginan fans. Terus membernya insecure, depresi. Ya, salah siapa dong? Padahal kalian juga keinginan kalian buat potong rambut pendek tadi kan membernya. Jadi siapa yang salah, member atau fans? Ya itu contoh. Nah, itu juga mungkin ini ya, kesusahan menjadi seorang member. Mereka harus mengikuti berbagai kemauan fans. Ya, fans kan kemauannya banyak. Maksudnya nggak satu kata pendek, satu kata panjang. Mungkin nih di lain kesempatan kalau member mau ganti rambut, mau ganti model rambut, mungkin dia harus ngajak semua fansnya buat satu meja musyawarah gitu ya kira-kira. Bisa jadi iya, harus mufakat ya, harus diskusi dan mufakat. Iya, kayaknya harus setiap region itu ada perwakilan gitu kan, datang gitu kan satu meja gitu buat musyawarah. Eh, fansku, kira-kira aku mau potong rambut nih, kalian cocoknya rambut pendek atau rambut panjang nih. Nah, mereka tuh berdebat di situ. Nah, habis itu udah nggak ada lagi perdebatan setelah itu. Harusnya gitu mungkin ya. Harusnya nggak, iya harusnya udah down gitu. Terus udah si member juga nggak perlu menyesali itu ya, karena itu yang dia mau, dia buat polling kan, open polling untuk vote. Iya, iya, iya. Keinginan dia juga, siapa suruh hidupnya mau aja diatur sama fans kan gitu. Iya, 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 bener. Buat disclaimer bahwa ide saya tadi hanyalah bercanda buat teman-teman yang merasa ah ini lu goblok banget masa ada juga musyawarah buat gitu. Teman-teman, Enggak, ini tadi jangan dianggap bercanda. serius. Itu hanya contoh, hanya misalkan aja lah. Itu contoh konyol loh. Enggak. Ya contoh konyol. Jangan juga kalian benar-benar satu fanbase ini kan Bikin langsung, wih musyawarah. ketemuan, wih gila. Langsung buat ini apa, tiba-tiba orasi di depan rumah si member. Ayo kita ini, ayo kita pasang tato di sini, ayo kita rambutnya jadikan pirang. Waduh, Janganlah, jangan. Maksudnya dia bagus pirang warna apa? Jangan dong, tidak dong. intinya buat poin pertama, kalian tuh jadi fans ya, jangan terlalu banyak nuntut ke member. Ya, tetap support aja buat member gimana. Mau dia ambil keputusan apapun, ya seharusnya kalian sebagai fans tetap dukung dia. Kalau mungkin ada melenceng-melenceng dikit, selama itu masih bisa ditolerir, ya nggak apa-apa lah. Kalau mungkin dia udah ada keluar dari peraturan yang ada di manajemen dia, mungkin kalian sebagai fans juga bisa ngingetin. Tapi kalau itu kesalahan yang bisa ditolerir, yang gak usah ribut-ribut lah, santai aja gitu sebagai fans. Santai aja kali, santai aja. Yo. Kalem. Kita langsung menginjak ke poin kedua aja ya. Buat poin kedua ini kayaknya lumayan sentimental ini kalau kita sebut. Kita sebut nggak kira-kira? Sebutin aja kali ya. Sebutin aja ya kali ya. Buat Sebutin aja. poin kedua ini adalah tentang masalah chanting. Apa itu chanting? Buat kalian yang mungkin awam atau mungkin kalian tersasar ke channel ini dan ataupun tersasar ke video ini dan kalian tidak tahu apa itu chanting. Chanting adalah kegiatan teriakan ataupun yel-yel yang digunakan untuk mensupport member ataupun juga menyemangati member. Seperti itu, kurang lebih seperti itu ya chanting. Sebenarnya artinya bisa luas, tapi kita persempit aja ke situ. Nah, buat masalah chanting, ya kalian kalau chanting itu harus tahulah tentang nada, gimana cara chanting, sama tahulah gimana mood lagu yang cocok buat di chanting. Janganlah kalian asal tubruk chanting aja. Contoh nih, contoh. Ada lagu sedih, kalian chant, kalau member keras-keras, ya nggak cocok. Chanting tuh ada seninya, ada bagian-bagian yang cocok dikasih chant. Ada chant buat awalan, buat intro, ada chant juga kadang buat overture, ada yang buat pre-chorus, ada yang juga di akhir. Nah itu nggak bisa kalian asal tabrak aja.
yang di pre-chorus buat di intro, ya nggak bisa. Sama sesuaiin nada. Karena kan biasa ada yang pre-chorus tuh ada yang pendek, ada yang panjang. Kalian sesuaian lah. Dari Haikal, tambahan? Ya kita menyinggung masalah chant ini sebenarnya nggak ada habisnya sih, ini pro kontra sih kalau kalau dibilang. Karena di satu sisi ya, nih balik lagi ya ke kalian-kalian si wota-wota ini kan buat circle gitu ya. Sebenarnya masalahnya itu ada di situ. Masalah utamanya itu ada di circle kalian itu. Coba kalau kalian cuman apa ya? Misalnya satu circle besar gitu kan, Ya. gabung semuanya gitu. Ya mungkin bakal susah ya, susah sih. Cuman ya itu masalahnya ada di masalah utama itu circle. Karena kalau kita ya kayak kita kemarin sih nggak usah jauh-jauh datang ke event gitu kan, Chen. Yang circle sini, Chan ya ini yang sebelah sini, loh kok beda sendiri, lu tabrak-tabrakan dong. Yoi. Kan jadi nggak sepadan. Nah itu consnya ya. Apa minus? Kalau pro-nya ya bagus, variasi gitu. Itu aktif. Ya ibaratnya musik metal kalau nggak scream sama moshing apa jadinya metal. Dangdut kalau nggak di jos-josin gendang-gendang sama ini kan biduan yang nggak goyang ya percuma gitu. Sama kalau di dunia idol harus chain, member harus di chain nih. Kalau nggak di chain ya nggak seru. Cuman minusnya untuk di chan standar, ya chan standar kalian tahu lah yang Taiga Fiba itu kan. Tuh master nih. Ya tahunya itu bukan master. Aduh tolong. Yuk, gimana master, gimana? Tahunya itu doang ya. Ya itu bagus, itu apa pro-nya itu mereka jadi satu kan, bagus ya. satu suara itu bagus, satu suara. Untuk langkah awal Minusnya tahunya itu aja. Itu aja, nggak ada variasi lain. Jadi itu yang standar ini ngikutnya apa? Yang ngikut standar satu suara, tapi yang banyak variasi terpecah belah, banyak circle. Nah, itu tuh susahnya, dilema kita kan. Iya. Kita jadi dilema juga di situ. Kita tuh kadang bingung ya. Soalnya kan ya fans di sini kan luas banget. Dan terpecah lagi. Ada yang mungkin ada yang tahu idol, budaya idol banget. Ada yang mungkin yang tahu cuman satu fandom itu doang. Ada cuman yang apa ya, wota tapi bukan wota wibu. Tahu kan maksudnya wota, lu cuman suka ya. Kita sebut label nih. JKT. Sebut label aja deh ya. JKT dah, ada JKT sebut label. Mau nggak mau nih. Nah, kita sebut label JKT. Di JKT tuh nggak semuanya fans tuh bisa dibilang wibu dan tahu gimana budaya idol. Variasi Chan gitu ya. Nah, mereka ada yang datang nih cuman buat gesrek-gesrekan lihat member diem, dan ada juga yang bilang buat sebagai menikmati lagu. Ya sah-sah aja sebenarnya, lu bayar lu ke situ. Ya tapi nggak usah apa ya, mengatur kalau lu juga nggak mau diatur gitu loh. Nah, buat kalian yang wota-wota yang bisa dibilang cuman ngebucin ke member nih, ya kalau kalian nggak mau diatur, ya nggak usah. Maksudnya sok-sok ngatur orang lain. Maksudnya ya nggak usah ngecen pakai ini, nggak usah teriak-teriak. Katanya alay. Ya ini budaya idol tuh kayak gini. Kalau lu Ini budaya idol guys. ya, Welcome. Kalau lu lihat dari apa ya? Dari Jepangnya sendiri ya kayak gitu. Nah, sama yang label JKT tadi juga rada labil nih sekarang nih. Mereka mau mempertahankan image mereka dengan membawa budaya idol itu sendiri yang murni dari Jepang, atau mereka mau merangkul yang lebih luas di Indonesia. Nah, Rada dilema. dilema lagi nih. Dilema juga nih. Mungkin Mau tetap mempertahankan standar Jepang atau lokal? Memperluas pasar? Ayo. nah itu. Bingung kan? Mungkin untuk bahasan ini bisa kita bikin materi aja ya di lain kali. Kita balik lagi nih ke yang masalah tadi. Sebenarnya mereka tuh juga dilema gimana mau menggait pasar di Indonesia, meluaskan pasar, atau mereka mau mempertahankan.
Nah, ini pun juga berdampak kepada fansnya. Ada fans yang bener-bener fans wibu sama fans non wibu nih. Tentu yang kayak gini jadi rada perpecahan juga dong. Oh, ini disclaimer dulu ya. Ada yang fans Wibu, ada yang fans Wota, ada yang fans Wibu Wota yang dua, double. Dan ada fans yang cuman suka lagunya doang. Nah, itu. Yang cuman ya pengen ngebucin member lah, istilah gitu. Jadi ada 4 tadi ya, ada 4 tipikal ya. Kalian harus bisa bedain tuh. Nah, yang buat fans non wibu dan juga hanya wota ataupun sebagai penikmat itu kadang suka ngatur-ngatur buat yang chanting kita sebagai fans yang wota dan juga wibu bisa dibilang ngatur-ngatur tentang gimana kita chanting. Katanya mereka kita mengganggu mereka dengan kekhusyuan mereka menikmati lagu. Waduh, kekhusyuan denger lagu. Dan wajah-wajah member tentunya. Tentu Prokronta ini nggak bisa hilang, soalnya dari manajemen sendiri juga masih labil. Mereka mau menggait pasar yang mana? Soalnya kalau mereka mau memperluas pasar dan meninggalkan budaya-budaya Jejepangan, tentu yang fans-fans Wota dan Wibu ini mulai terdegradasi, tersingkir. Iya, mulai apa ya? Balik kanan bubar lah. Jadi intinya buat fans semuanya lah, selama manajemen belum memutuskan sikap, ya kita sebagai fans saling menghormati bagaimana cara kita menikmati suatu pergelaran, suatu suguhan yang ditampilkan di dalam suatu tempat yang suci itu. Suci dong. Di sebuah bangunan di lantai 4, di ruangan suci nan gelap itu. Haikal, tambahan mungkin? Ya, kurang lebih sih sama. Ya udah, mungkin karena terlalu panjang nanti malah jadinya kita bikin puasa lagi. Kita mungkin cukupin sekian aja. Dan kalau kalian suka yang kayak gini, mungkin bisa kalian komen-komen lagi. Bang, tambah-tambahin bang yang berbau-bau hobis-hobis kayak gini. Terus kalau kalian mau request materi juga bisa. Atau yang penting nih yang terakhir, kalau kita ada kesalahan atau kita ada kekurangan, bisa juga kalian tambah-tambahin juga di kolom komentar. Dari Anang cabut. Haikal pamit undur diri. Dan yang terakhir, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Dan yang terpenting, jangan lupa cuci tangan. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.